Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6. Hari ini kami akan mempresentasikan political decay di era demokrasi pemimpin dan orde baru. Kelompok kami terdiri dari saya sendiri, Andi Muhammad Fals Anaf, lalu ada teman saya Raihan Nur Fadil, ada teman saya juga Raihan Ahmad Riporto, dan yang terakhir ada Rafitama Devito Baskoro. Apa itu political decay? Jadi konsep political decay itu atau kemerosotan politik ini pertama kali dicetuskan oleh Samuel P. Huntington pada tahun 1960-an. Kemerosotan politik bagaikan kanker bagi negara. Lembaga kaku, korupsi merajalela, kepercayaan sirna, perpecahan akut. Akibatnya, negara terpuruk, kemajuan terhambat, disintegrasi mengancam. Ancaman nyata bagi masa depan bangsa. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya ada PKI dan kejatuhan Soekarno. Next slide. Yang pertama itu ada latar belakang. Nah, pasca kemerdekaan ini, Indonesia itu dihadapkan pada instabilitas politik dan ekonomi yang kemudian terbelah oleh adanya perang dingin. Dari hal ini muncullah ideologi komunis dan kapitalis. Kemudian dimanfaatkan oleh PKI, yang dimana PKI ini menjanjikan sebuah solusi, sehingga tuh pengaruhnya cepat gitu, berkembangnya tuh sangat cepat. Next slide. Nah, keterlibatan Soekarno. Soekarno ini terkenal dengan pandangannya anti-imperialis dan simpatinya terhadap komunis. Dan Soekarno ini juga punya hubungan yang cukup dekat dengan PKI. Kenapa? Karena menurut Soekarno ini PKI untuk melawan sekutu, kolonialisme dan kapitalisme. Dan dukungan Soekarno ini apa aja sih ya, kayak dia ngasih persenjataan, terus ngasih dukungan, akses media, dana, kebijakan yang sangat menguntungkan, termasuk Nasakom dan pembubaran partai anti komunis. Lalu apa dampak dan konsekuensinya? Hubungan Soekarno dengan PKI ini kan deket banget ya. Nah, dari hal ini memicu ketegangan dengan TNI Angkatan Darat. Ada demokrasi yang dipimpin oleh Soekarno, tapi di dalamnya tuh ada pelanggaran HAM, ada krisis ekonomi, kemudian ada ketidakstabilan politik. Nah, dari hal inilah kepercayaan masyarakat kepada Soekarno ini menurun. Selanjutnya ada peristiwa G30 SPKI. G30 SPKI ini seperti yang kita tahu yaitu pembantaian besar-besaran yang dilakukan oleh PKI pada tanggal 30 September di tahun 1965 terhadap jenderal-jenderal yang dimasukkan ke dalam lubang buaya kayak gitu. Dan PKI, ya kenapa tadi saya sebut PKI, karena PKI ini dituduh sebagai dalang, tapi Soekarno nih masih diragukan gitu, apakah dia ikut dalam pembunuhan jenderal ini. Nah, selanjutnya ada kejatuhan Soekarno. Jadi Soeharto ini ngambil alih kekuasaan dan menuduh Soekarno ini dialah yang dalangnya atau yang dia ikut juga gitu pada saat G30 SPK ini. Nah, dari situ Soeharto membuat Orde Baru yang otoriter dan Soekarno dipaksa mundur dari jabatan presiden pada tahun 1967. Kesimpulannya, hubungan Soekarno dengan PKI ini sangat dekat. Kebijakan kebijaksanaannya dan peristiwa G30 SPKI itu menjadi salah satu faktor utama yang membuat kemunduran politik pada era demokrasi terpimpin dan juga kejatuhannya dari kursi kepresidenan.
Ya, yang dijelaskan pada sebelumnya itu Orde Lama. Saya akan menjelaskan apa itu Orde Baru dan mengapa Orde Baru ini bisa menyebabkan politik decay di Republik Indonesia kita ini. Jadi Orde Baru ini seperti kita ketahui adalah masa transisi yang dimana perpindahan kekuasaan dari Pak Soekarno menuju Pak Harto. Yang dimana pada Orde Baru ini mereka ini lahir atau era ini lahir dari kekacauan politik dan krisis ekonomi. Yang dimana kita tahu kekacauan politik dan krisis ekonomi pada zaman Pak Soekarno itu sangat parah, yaitu G30 SPKI dan 500% inflasi yang diakibatkan oleh eh, proyek mercusuar atau ambisinya Pak Soekarno tersendiri. Nah, Orde Baru di bawah Pak Soeharto ini lebih berfokus terhadap stabilitas ekonomi dan pembangunan ekonomi. Nah, di sini, meski ekonomi bertumbuh sangat pesat, kritik terhadap represi politik, HAM, dan sentralisasi kekuasaan tak henti menggema. Pembangunan ekonomi di era Orde Baru. Orde Baru ini berfokus pada pembangunan ekonomi melalui pelita, yaitu pembangunan 5 tahun. Dan selain itu ada sentralisasi dan peran swasta. Ekonomi bertumbuh sangat pesat pada zaman ini, swasembada pun juga tercapai pada zaman ini, infrastruktur pun sangat berkembang. Akan tetapi, kesenjangan sosial tetap melebar, utang luar negeri semakin menumpuk, dan kerusakan lingkungan terjadi. Kritik terhadap sentralisasi, korupsi, dan kontrol bisnis terus mewarnai. Jadi pada zaman ini, mengapa kita highlightin utang luar negeri menumpuk? Dikarenakan Indonesia ini mengalami, tadi saya sebut juga, yaitu 500% inflasi. Indonesia ini tidak memiliki ability untuk mengovercome 500% itu kecuali dia berhutang terhadap luar negeri. Gitu. Nah, jadi yang dilakukan oleh Pak Harto ini adalah berhutang terhadap luar negeri. Nah, habis itu juga ada represi politik dan pelanggaran HAM. Di balik stabilitas ekonomi, Orde Baru pun juga membungkam suara-suara kritis dengan Pancasila Tunggal, kontrol media, dan larangan demonstrasi. Penculikan aktivis, penyiksaan, dan tragedi berdarah seperti Trisakti dan Tanjung Priok menjadi bukti kelam pelanggaran HAM. Masyarakat hidup dalam ketakutan, demokrasi terhambat, dan luka mendalam bagi korban menjadi pengingat kelam masa lalu. Yang keempat adalah krisis moneter 1997 dan runtuhnya Orde Baru. Krisis moneter 1997 menghantam Indonesia, memicu kerusuhan Mei 1998 dan mengantarkan rakyat pada era reformasi. Lemahnya sistem keuangan, ketergantungan modal asing, dan korupsi dan teman-temannya di era Orde Baru ini menjadi biang keladi terhadap era ini tersendiri. Krisis ini mengakhiri 32 tahun rezim Soeharto, membuka jalan bagi demokrasi dan pemulihan ekonomi melalui reformasi pada tahun 1998. Reformasi pada tahun 1998 ini menandai runtuhnya Orde Baru setelah krisis moneter dan kerusuhan Mei 1998. Era baru ini membawa demokrasi, kebebasan pers, dan penegakan hukum. Amandemen UUD 1945 diperkuat, pemilu demokratis dan desentralisasi menjadi pilar utama reformasi. Meski masih ada tantangan, seperti korupsi dan kesenjangan, reformasi ini membuka jalan bagi masa depan Indonesia yang lebih cerah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya bagaimana cara mencegah politik decay. Oke, beralih ke slide selanjutnya. Bagaimana cara mencegah political decay. Jadi, cara mencegah political decay ini terdapat dua upaya, yaitu dalam upaya pemerintah dan juga dalam upaya masyarakat. Dalam upaya pemerintah sendiri ada terbagi menjadi tiga, yaitu memperkuat demokrasi dan kelembagaan seperti anti korupsi, pemilu adil, desentralisasi, dan melibatkan masyarakat sipil. Untuk yang kedua yaitu meningkatkan kualitas kepemimpinan seperti kualifikasi tinggi, pelatihan, serta rotasi. Dan untuk yang ketiga yaitu mengatasi ketimpangan dengan cara mengurangi kesenjangan, pembangunan inklusif, serta akses keadilan. Berlanjut dalam upaya mencegah political decay, dalam upaya masyarakat, kita dapat meningkatkan partisipasi politik seperti memilih pemimpin, mengikuti organisasi sipil, mengawasi kinerja pemerintah, serta demonstrasi yang damai. Tidak hanya itu, di sini juga kita dapat meningkatkan kesadaran politik seperti mempelajari sistem politik, mengikuti berita, mendiskusikan isu politik, dan yang terakhir yaitu meningkatkan akuntabilitas dengan cara tuntut bertanggung jawab, melaporkan korupsi, serta memilih pemimpin yang berkomitmen. Oke,
Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.